Seorang teroris mencoba menerobos ke istana negara. Seorang perempuan bercadar membawa senjata api dan kitab suci menodong pas pampres. Usahanya gagal total. Perempuan itu diringkus polisi sebelum misinya selesai. Aksi perempuan itu mengingatkan kita pada aksi seorang perempuan juga akhir Maret tahun lalu yang menerobos Mabes Polri dan melontarkan tembakan pada petugas di sana. Dia kemudian ditembak hingga tewas. Dua aksi perempuan itu yang melakukan tindakan teror memang bisa disebut gagal. Ada yang malah mati konyol, tapi sebagai penyampai pesan terorisme, mereka bisa disebut berhasil. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Terorisme bisa disebut berhasil menyampaikan pesannya bukan pada banyaknya jumlah jatuh korban dan besarnya kerusakan, tapi pada terbentuknya opini publik melalui media massa dan kini juga media sosial, sehingga lahir propaganda yang merasa simpati, memaklumi hingga mendukung aksi terorisme itu. Karena itu, meski perempuan bercadar yang mencoba menerobos istana, menodongkan senjata api tapi seperti tidak bisa melakukan apa-apa, akhirnya ditangkap, tapi aksi itu untuk menyampaikan pesan tidak bisa disebut gagal sama sekali. Jaringan terorisme sangat lihai mencari sasaran yang bisa menarik perhatian publik. Istana negara, siapa yang tidak kenal lokasi ini yang dijaga sangat ketat, tapi coba diterobos oleh seorang perempuan dengan senjata api. Komposisi ini, perempuan, senjata api, dan istana negara adalah kunci-kunci yang dirangkai sedemikian rupa untuk menyedot perhatian publik. Tidak ada kehancuran dari aksi itu. Artinya, dari sisi level teror rendah. Tapi ada tujuan lain yang hendak dicapai oleh mereka. Menyampaikan pesan bahwa gerakan mereka masih hidup, tidak pernah mati. Dan mencari dukungan dan simpati publik dengan memanfaatkan pelakunya seorang perempuan. Pesan itu disampaikan untuk donatur mereka yang ada di jaringan internasional bahwa gerakan mereka tidak pernah mati. Benar, Densus 88 dan penegak hukum telah melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap jaringan terorisme dengan brilian. Tapi ibarat menebang pohon, terorisme masih terus hidup melalui akar-akarnya yang tak sempat dicerabut. Aksi itu tidak hanya pesan bagi para donatur, yang saat ini ada dua donatur besar terorisme. Pertama adalah ISIS, kedua Tanzimul Qaidah. Kedua gembong teroris internasional ini tidak akur, bahkan saling membunuh. Tapi justru di situ bahayanya juga. Mereka seperti berlomba-lomba paling berhasil menyebarkan terorisme di dunia. Aksi itu juga mencoba menarik simpati publik dengan memanfaatkan wanita sebagai pelaku. Propaganda yang mereka lakukan, wanita saja berani melakukan aksi yang mereka sebut sebagai jihad. Bagaimana dengan kalian, hai kaum laki-laki? Sosok yang sering disebut paling lemah, yakni wanita saja, sudah bangkit melawan. Bagaimana kalian, kaum kuat, laki-laki, kapan mau ikutan amalia atau aksi? Ini propaganda yang coba mereka bangun. Karena itu kalau ada yang merasa kasihan dengan pelaku saat ini karena seorang wanita,
yang terlihat tampak tidak berdaya atau bahkan membelanya karena dia hanya seorang wanita, maka propaganda terorisme itu sudah berhasil. Tujuan ini yang memang mereka mau, adanya simpati dari publik untuk pelaku seorang perempuan dengan segala macam pembelaan dan pemakluman. Padahal justru dengan memanfaatkan perempuan dalam aksi terorisme telah membuktikan dan membongkar kepengecutan dan kerendahan kalangan teroris, khususnya mereka yang laki-laki. Pertanyaan yang bisa diajukan ke mereka, mengapa kalian kirim perempuan? Apa sudah sedemikian penakut dan pengecutnya kaum laki-lakinya? Apa mereka cuma berpikir yang melorot cuma sekitar selangkangan saja? Mereka sekarang sibuk kawin, punya beberapa istri. Kalau mereka juga nanti mati dengan melakukan aksi, yang terbayang akan dijemput puluhan bidadari. Selama kaum laki-laki teroris itu cuma sibuk kawin dan sembunyi, dengan pengecut dan rendahnya dikirim para wanita untuk melakukan terorisme. Kita sama sekali tidak boleh dan jangan sampai ada pemakluman dan pembenaran terhadap aksi terorisme, siapapun pelakunya, jenis kelaminnya, dan apa agama pelakunya. Seperti halnya memanfaatkan jenis kelamin perempuan, teroris juga memanfaatkan agama Islam untuk mencari simpati dan dukungan. Seolah-olah teroris itu melaksanakan ajaran Islam dan memiliki tujuan seperti halnya keluhuran Islam. Padahal tidak terkait sama sekali. Aslinya nasib perempuan di kalangan radikal yang ekstrim diharamkan untuk muncul ke publik. Mereka dalam posisi yang ditutupi, didiskriminasi, kalaupun ada fungsi tapi hanya sekunder, bahkan komplementer, bukan primer dalam aksi jihad misalnya. Jihad perempuan bagi kelompok radikal yang ekstrim terbatas dan hanya di rumah saja. Pada awalnya baik Al-Qaeda dan ISIS tidak pernah memperbolehkan para perempuan ikut aksi pertempuran mereka. Karena aslinya posisi perempuan itu ya tadi, hanya di rumah, melayani, tunduk dan patuh 100% pada suami yang juga mungkin punya istri-istri yang lain, merawat anak-anak dan menjaga rumah. Tapi posisi perempuan di kalangan kelompok radikal yang ekstrim kemudian bertransformasi ke gerakan terorisme, berubah karena perubahan nasib kelompok teroris itu. Setelah terdesak dan kalah, mereka pun memanfaatkan perempuan untuk mencari simpati dan memanggil nurani kaum laki-laki. Ya, perempuan dalam aksi terorisme seperti umpan yang dipakai oleh jaringan teroris. Menurut Haula Nur, peneliti dari PPIM UIN Syarif Hidayatullah, pada tahun 2005, Abu Mus'ab Zarqawi, seorang pemimpin Al-Qaeda dari Yordania, menjadi orang yang pertama yang memperbolehkan perempuan ikut dalam jihad. Tujuan Mus'ab menggunakan partisipasi perempuan untuk mempermalukan para lelaki yang tidak mau berjihad. Ini yang saya maksud tadi, perempuan dijadikan umpan dalam aksi itu. Perempuan juga dianggap tidak terlalu mencurigakan sehingga memiliki nilai strategis. ISIS juga mengubah kebijakan mereka. Pada tahun 2006 mereka masih menekankan bahwa jihad adalah tanggung jawab laki-laki. Namun anjuran tersebut berubah ketika ISIS terus mengalami kekalahan dan kehilangan teritorialnya. Pada tahun 2017 mereka menyatakan bahwa perempuan muslim harus memenuhi tugas mendampingi para pejuang di medan perang dengan berbagai cara. Sejak saat itu, keterlibatan perempuan dalam aksi-aksi terorisme memasuki fase baru, khususnya di Indonesia. Setelah perubahan fatwa dari jaringan terorisme internasional itu terkait peran perempuan dalam aksi teror, maka berimbas pada munculnya pelaku-pelaku aksi teror perempuan yang ada di Indonesia. Setelah tahun-tahun itu, terlihat para perempuan juga dimanfaatkan dalam aksi-aksi terorisme di Indonesia.
Menurut data International Policy Analysis on Conflict, IPAC, pada periode tahun 2016 hingga 2020, perempuan yang terlibat dalam aksi teror di Indonesia sudah mencapai 32 orang. Ini terjadi lonjakan terbesar kalau dibandingkan misalnya tahun 2000 hingga tahun 2005 yang tercatat hanya 1 orang saja. Pemanfaatan perempuan dalam aksi terorisme tampaknya akan tetap menjadi pola utama ke depan. Selain karena alasan strategis dan untuk meraih simpati publik, perempuan akan terus menjadi incaran jaringan terorisme untuk dimanfaatkan dan dilibatkan dalam aksi terorisme sebagai penyampai pesan pada donaturnya kalau gerakan ini masih hidup. Karena itulah, langkah-langkah pencegahan khususnya untuk melindungi kalangan perempuan agar tidak terpapar virus-virus radikalisme dan terorisme sangat penting dilakukan. Mari kita cegah dan lawan terorisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.